Dengan ijtihad ini nanti insya Allah semuanya bisa clear dan mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, dan barokah. Selanjutnya, hari ini jam 9.15 lebih Keimaman Pusat akan memberikan ijtihadnya. Dalam hal ini dumateng panjenenganipun Bapak Haji Abdul Syukur, Bapak Wakil 4, disilakan sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amin. Tadi Pak Lukman dan para penyampai sebelumnya sudah menyampaikan beberapa materi, dan biasanya Mas Lukman tampil itu suasananya nggak tegang seperti ini biasanya. Aku kaget loh, situasinya kok beda banget. Tapi tegang suatu ketika memang ya juga diperlukan. Kalau lemas terus itu ya malah kacau malah yang Jadi suatu ketika tegang perlu gitu loh. Tapi ini untuk supaya, soalnya kadang-kadang kalau tegang itu ada yang tegang malah masuk, ada yang kalau tegang malah nggak bisa masuk gitu loh. Jadi ya kadang-kadang tegang, kadang-kadang lemes diri-diri gitu loh. Ini saya mau cerita mengenai diri saya sendiri dulu, karena saya kira tiap-tiap bapak punya riwayat masing-masing. Jadi saya dulu setelah ngaji Quran hadis, sampailah kepada ayat beat. Posisi saya waktu itu dalam keadaan sangat-sangat tercekam. Karena saya sedang menghadapi latihan berat di KKO dulu namanya, bukan marinir itu. Di mana berita kecelakaan, kematian itu hampir setiap saat ada. Kadang-kadang ada yang sedang pendidikan terjun, payungnya twist. Twist itu nggak buka, itu putus, belak, mati. Ada yang rappling dari talinya putus, cemplung jurang. Ada yang di Miliep, Malang Selatan itu, namanya prajurit Surahman, itu ditakut-takuti waktu malam hari itu jekur jurang, mati. Nah, saya sedang pendidikan itu. Pas mendengar ayat beat, loh, lagi ini aku mati kayak konco-koncoku kan neraka saya. Sehingga itu yang mendorong saya, wah, udah, apapun yang terjadi, saya tidak mikir nanti akibat daripada saya beat nanti, apakah saya dipanggil, apakah dipecat, apakah diinterogasi. Karena di tentara itu ada staf khusus yang menangani masalah intelijen. Dan saya udah dikenal, Bapak Syukur itu malah Darul Hadis. Dulu namanya, yayasannya masih Darul Hadis. Terus ganti menjadi YPID dulu waktu itu. Jadi saya sudah mulai dikenal di lingkungan saya itu. Tapi aku senekat, Bapak, oleh para konangan ditakoni, ya, naudzubillah kok dipecat dari pendidikan waktu itu ya wis, tapi kan harus cari makan lain kalau enggak masalah. Yang penting aku ojo sampai mati jahiliyah. Sehingga itu yang mendorong. Karena dalil la yahtilu li talahatin yakunu nabiyya illa amru alim. Itu yang tak pakai itu. Tidak halal hidupnya bagi 3 orang kalau tidak mengangkat salah satu dari jadi amir. Misalnya kita hidup udah lebih dari 3 orang. Itu yang mendorong. Ya, sehingga motivasi saya beat bukan karena apa-apa, supaya saya hidup saya halal di dunia ini, supaya dapat pertolongan dari Allah. Kalau mati sewaktu-waktu masuk surga, selamat dan neraka. Itu yang menjadi pemikiran saya. Sehingga kalau sekarang ada yang mengatakan keimaman di Indonesia nggak sah, itu ya perlu ditanyakan itu, dalilnya ada kok. Ini akan saya bacakan gitu. Tugas saya hanya membaca. Surat ini yang akan dibaca, tapi insya Allah kalau sampai agak tegang sedikit, agak kendor-kendor sedikit, insya Allah masuk ini. Nah gitu. Tapi ini tegang terus saya khawatir kok malah gak melebu. Jadi supaya didengarkan, tidak perlu direkam, tidak perlu ditulis,
didengarkan saja karena kalimatnya sangat-sangat mudah dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Sehubungan banyaknya laporan-laporan dari jamaah tentang pengertian-pengertian yang sudah menyimpang tentang sahnya keimaman dalam jamaah, serta ditunjang dengan bukti-bukti dan saksi yang di antara lain ada beberapa GU itu generus ulama, mempunyai kepahaman yang menyimpang dan ada yang sudah menyatakan keluar dari jamaah ke pondok salafi. GU itu kalau cara mbiyanya itu Paku Bumi. Ya, generasi yang sekarang namanya GU itu jumlahnya 50 orang. Ya, ini sudah khatam 30 juz. Ini sebetulnya. Dan tidak mengakui keimaman dalam jamaah kita ini. Jadi kita ini dianggap time bondrot lah gitu. Kita ini termasuk saya sama bareng. Lagi loh. Maka diijati sesuai amrin jami'. 1. Saudara Haji Khalil Bustami. 2. Saudara Haji Abdul Aziz Ridwan. 3. Saudara Haji Abdullah Mas'ud. 4. Saudara Haji Abdul Fatah. Dinonaktifkan dari semua kegiatan dan dapuan untuk sementara waktu sambil menyelesaikan tobatnya dengan taubatan nasuha lahir batin karena Allah. Saya ulangi, dinonaktifkan dari semua kegiatan dan dapuan untuk sementara waktu, ya, sambil menyelesaikan tobatnya dengan taubatan nasuha lahir batin karena Allah. 1. Tidak boleh mengajar, menjawab pertanyaan dari jamaah. Titik. Ini perintahnya tadi malam begitu dari Pak. Jadi komanya kita wocok koma, titiknya kita wocok titik kan biar jelas. 2. Tidak boleh nasihat. Titik. 3. Tidak boleh turba tahfidz. Titik. 4. Tidak boleh ngimami sholat. Titik. 5. Tidak boleh ikut pengajian ulama 10. Titik. 6. Tidak boleh ikut pengajian ulama 100. Ijtihad ini supaya diterima dengan hati ridho dan sak dermo karena Allah, kerjakan karena Allah. Semoga Allah paling barakah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri tanggal 5 bulan Mei 2018 kemarin. Hormat rekan-rekan ditandatangani bapak-bapak keimaman. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paling barokah.